Jumlah korban meninggal akibat banjir dan longsor di Sumatera Barat terus bertambah menjadi 61 orang, sementara 90 orang masih dinyatakan hilang. Hingga Jumat malam, total wilayah terdampak bertambah menjadi 16 kabupaten dan kota. BPBD Sumatera Barat menyebut akses ke sejumlah lokasi terutama di Agam dan Pasaman Barat masih terputus akibat longsor sehingga menyulitkan pencarian korban dan distribusi bantuan. Tim gabungan masih berupaya membuka akses sekaligus mengevakuasi warga. Untuk data terakhir sampai malam ini untuk kejadian sudah 16 kabupaten kota yang terdampak malam ini. Kemudian dari data korban tercatat ada 61 yang meninggal. 61 meninggal, kemudian ada 90 orang yang masih dicari, 8 luka. Yang penambahan signifikan itu di daerah Kabupaten Agam ada 47 yang meninggal, kemudian 83 hilang serta 2 luka. Sementara Kota Solok yang sebelumnya belum ada data, sekarang sudah ada data 1 orang meninggal. Penanganan korban banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera Barat akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Rizka Devi dan Rio Johannes. Kita ke Rizka terlebih dahulu di Banda Aceh. Selamat pagi Rizka. Tanggap darurat sudah ditetapkan, lalu apa yang menjadi fokus pada hari ini? Ya, selamat pagi Carla dan juga saudara, benar sekali memang ini usai penetapan status tanggap darurat di 10 kabupaten kota di Aceh oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Ini memang akan ditetapkan selama 14 hari ke depan. Saat ini memang yang menjadi fokus dari status tanggap darurat tersebut adalah evakuasi dan juga distribusi. Dan juga ini untuk walaupun hampir seluruh wilayah Aceh ini terdampak, namun 10 daerah yang menjadi fokus utama tersebut adalah wilayah-wilayah yang memang terdampak cukup parah. Ini mulai dari pesisir timur, mulai dari Pidi, kemudian Aceh Tamiang, kemudian Biren, Pijai, Aceh Utara, Lok Sumawe, Aceh Timur, Langsa, dan kemudian Nagan Raya juga. Sementara untuk wilayah yang longsor ini ada Benar Meriah dan juga Takengon ataupun wilayah-wilayah tengah. Ini pasti ditetapkannya status tanggap darurat ini, wilayah tersebut menjadi fokus utama. Kemudian untuk pada saat ini memang proses distribusi memang sudah dilakukan dari beberapa hari yang lalu, namun juga mengingat lintas daerah ataupun lintas nasional Medan Banda Aceh ini putus akibat dampak dari banjir tersebut, mulai dari jalan lalu lintas nasional hingga beberapa jembatan nasional dan juga jalur alternatif. Salah satunya adalah jembatan yang penghubung antar kecamatan yang terletak di Kota Biren, maksud kami yang terletak di Biren ini memang juga terdampak begitu jalur alternatif, sehingga memang penyaluran bantuan ini sulit dilakukan begitu. Sehingga kemudian dari proses distribusi ini bekerja sama kemudian pemerintah Aceh dengan TNI AU juga untuk mendistribusikan mendistribusikan logistik ini melalui jalur udara begitu. Kemudian untuk kondisi listrik ini juga kita laporkan masih terganggu. Saat ini memang PLN ini masih bekerja sama dengan TNI AU untuk menurunkan sejumlah alat-alat yang akan digunakan untuk kemudian bisa mempercepat perbaikan begitu. Dan juga hari ini diadakan apel tim recovery bencana Aceh bersama dengan Dirut PLN di Lanut tim Banda Aceh. Ini memang untuk tower bantuan difokuskan untuk daerah-daerah yang memang masuk ke dalam status tanggap darurat tersebut. Dan nantinya setelah melakukan apel, PLN akan mengirimkan tim untuk kemudian bisa turun ke daerah langsung untuk perbaikan. Dan nantinya perbaikan yang akan dilakukan fokusnya adalah saat ini tujuan utamanya adalah di Biren terlebih dahulu, karena memang banyak sekali dari informasi yang kami terima ini banyak sekali tower yang kemudian roboh di daerah sana. Ada 10 tower yang roboh dan juga 4 yang terganggu. Dan juga nanti nih apel ini akan dimulai pada pukul 8. Sementara informasi yang dapat kami sampaikan juga terkait dengan beberapa daerah yang memang berstatus tanggap darurat. Saat ini memang posko pengungsian itu sudah dibangun oleh TNI, Polri, kemudian juga BPBD dan relawan. Dan titiknya ini tersebar karena memang ada beberapa daerah yang terisolir begitu sulit untuk dijangkau, mulai dari proses evakuasi sampai dengan distribusi. Dan juga mengingat bahwa memang listrik di sini masih belum pulih, kemudian juga jaringan seluler masih belum pulih, sehingga memang untuk proses pendataan korban hilang dan juga korban meninggal dunia ini memang masih sulit dilakukan. Clara. Baik,
Kemudian Rizka Devi, itu tadi laporan dari Banda Aceh. Dan setelah ini saudara kita beralih ke Rio Johannes di Padang, Sumatera Barat. Selamat pagi Rio, data terakhir ada lebih dari 20 orang meninggal akibat bencana banjir di Sumatera Barat. Wilayah mana saja yang paling menjadi fokus perhatian pencarian korban dan penyaluran bantuan Rio? Ya, Karla dan juga saudara, kemarin malam itu BPBD Provinsi Sumatera Barat kembali merilis data baru terkait bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat. Dari 19 kabupaten kota itu sampai saat ini ada 16 diantaranya yang sudah terdampak oleh bencana ini. Hanya 3 kabupaten kota yang selamat, yaitu yang tidak terdampak, yaitu ke Kota Sawalunto, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Damasraya. Dari bencana alam ini, dari keseluruhan dampak bencana ini, hingga saat ini ada 61 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, dan terbanyak itu di Kabupaten Agam. Di Kabupaten Agam ini ada 47 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Pada hari sebelumnya itu sempat dinyatakan bahwasannya ada 13 orang, namun data terakhir itu jadi 47. Kenapa terjadi penambahan signifikan? Karena ada tiga nagari, 3 kampung atau 3 nagari itu yang sebelumnya tidak bisa diakses. Aksesnya terputus, baik itu akses komunikasi maupun akses transportasi, karena banyaknya titik-titik jalur jalan ke lokasi yang tertutup oleh material longsor. Dan saat ini memang untuk fokus pencarian itu memang difokuskan di daerah Kabupaten Agam ini. Dan untuk distribusi logistik sendiri, BPBD Provinsi Sumatera Barat menyatakan memang ada beberapa titik kawasan di Kabupaten Pasaman Barat dan juga Kabupaten Agam yang hingga saat ini masih terisolasi. Dan untuk itu tadi malam itu dalam rapat koordinasi sudah dipertimbangkan untuk melakukan penyaluran bantuan melalui jalur udara. Demikian, Karla. Baik, tadi Anda menyebutkan jumlah korban meninggal dunia ini bertambah dari belasan hingga saat ini data terbaru yaitu 47 korban meninggal dunia. Lalu kemudian Rio, terkait dengan hari ini bagaimana cuaca sejak malam hingga pagi ini, mengingat ini jumlah korban sudah mulai bertambah, jumlahnya tidak sedikit. Sehingga dari pantauan Anda bagaimana cuaca sejak malam hingga pagi ini? Apakah kemudian untuk saat ini cuaca masih memungkinkan untuk memberikan hal-hal ataupun memberikan secerca harapan agar tidak terjadi kejadian banjir bandang serupa? Ya, Karla, untuk korban sendiri memang 47 orang itu baru di satu kabupaten, yaitu di Kabupaten Agam. Sementara untuk keseluruhan itu ada 61 korban jiwa yang meninggal. 5 diantaranya itu di Kota Padang, 7 di perbatasan Kabupaten Tanah Datar dengan Kota Padang Panjang, yaitu daerah Malibu Anai, itu ada 7 korban, dan di Kota Solok ada 1 orang korban, dan juga di Pasaman Barat ada 1 orang korban. Untuk cuaca sendiri, saat ini saya berada di Kota Padang, salah satu kabupaten kota yang terdampak terparah akibat bencana ini. Dari tadi malam hingga pagi ini tidak ada lagi hujan, dan pagi ini cuaca sudah cerah. Untuk di Kota Padang sendiri, fokusnya saat ini adalah pembersihan daerah terdampak banjir bandang susulan kemarin pagi, yaitu di daerah Kecamatan Pau, tempat saya melaporkan ini. Ini adalah Kecamatan Pau, di belakang ada dapur umum. Ada 2 dapur umum yang didirikan di sini, termasuk di salah satunya di kantor camat ini, di Camat Pau. Dan untuk pengungsian lebih kurang 1.500 jiwa di di satu kecamatan Pau ini mengungsi akibat banjir bandang yang terjadi kemarin pagi. 1.500 orang warga yang diungsikan ini ditempatkan di 7 tempat pengungsian yang tersebar di 3 kelurahan. Demikian, Karla. Lalu dari pantauan Anda Rio, saat ini apa yang paling dibutuhkan oleh warga terdampak ini? Rio, dari pantauan Anda saat ini, kemudian apa bantuan yang paling dibutuhkan oleh warga terdampak dari banjir bandang ini, Rio? Ya, untuk bantuan memang saat ini prioritas utama adalah penyaluran bantuan logistik. Untuk jumlah bantuan sendiri saat ini sudah mencukupi. Kemarin itu juga sudah datang bantuan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, dan sudah diterima oleh pemerintah provinsi. Itu bantuan berupa bantuan logistik makanan, ada perahu karet, bahkan ada Starlink untuk komunikasi di daerah-daerah terpencil. Dan untuk penyalurannya sudah dilakukan semulai tadi malam, sudah dimulai dilakukan penyaluran bantuan ke titik-titik daerah terdampak banjir di 16 kabupaten kota terdampak. Namun untuk titik daerah yang masih terisolasi itu tadi malam diputuskan masih dipertimbangkan apakah akan melalui jalur udara menggunakan bantuan helikopter dari
TNI AU. Demikian, Carla. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Rio Johannes melaporkan dari Padang, Sumatera Barat, dan sebelumnya ada Rizka Devi melaporkan dari Banda Aceh. Selamat kembali bertugas.